Baik adik-adik, teman-teman semua, kita mulai ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMA, maju bersama, hebat semua. SMA Negeri Sari, juara. Baik, silakan duduk semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dipersiapkan dulu. Kalau ada baju yang belum rapi, dasi yang belum rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Sudah ya? Baik, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Untuk mulai kegiatan dan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Indri. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Nanti kita belajar semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai, silakan presensi dulu di e-learning sekolah seperti biasa. Saya beri waktu 1 menit, kemudian saya cek e-learningnya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Silakan, yuk dibuka e-learningnya sambil saya cek ya. Sudah dibuka e-learningnya? Baik, sudah masuk ini? Sudah ada beberapa yang masuk. Ada 35 orang, begitu ya? Ada yang belum bisa presensi? Sudah semua ya? Ya, sip. Ya, sudah masuk semua. Ini di e-learning sudah kelihatan hijau semua presensinya. Oke, terima kasih. Kemudian sekarang kita mulai pelajaran hari ini, begitu ya. Kita lihat dulu tampilan slide di layar. Nah, oke, sudah kelihatan semua ya? Sudah kelihatan semua ya? Sudah. Oke, kita mulai pelajaran hari ini ya. Masih ingat kan pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ada yang masih ingat?
Oh iya, Mas Hafizuddin. Apa, Mas? Membahas mengenai fluida statis, betul. Nah, sekarang kita kemarin sudah membahas fluida statis ya. Fluida statis adalah fluida yang apa? Fluida statis adalah fluida yang dapat mengalir. Oh, fluida statis adalah fluida yang diam. Yang kemarin kan kita pelajarinya fluida yang diam. Fluida yang diam kemarin itu kita membahas mengenai tekanan, mengenai hidrostatis, hukum Pascal, dan Archimedes. Itu ya. Nah, sekarang fluida sendiri itu apa? Fluida. Ayo balik. Oh, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Oke, nah sekarang yang dapat mengalir zatnya itu apa saja ya? Cair dan gas. Betul sekali Mbak Alif. Cair dan gas. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan membahas mengenai fluida, tapi tidak fluida statis lagi. Sekarang kita membahas mengenai fluida dinamis. Begitu ya. Belum itu kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Bisa dilihat slide-nya di depan? Bisa terlihat ya? Oke, nah untuk tujuan hari ini, melalui pembelajaran PBL, PBL itu adalah problem based learning, nanti kita dengan pendekatan kontekstual itu pendekatan dengan kehidupan sehari-hari, kita nanti akan belajar mengenai debit dan kontinuitas, beserta besaran-besaran yang nanti akan terkait dalam debit dan kontinuitas. Setelah itu kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan persamaan debit dan kontinuitas. Itu ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu dari fluida statis, bisa menerapkan dalam di kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Sekarang kita simak video berikut ini sebagai apersepsi, sekaligus sebagai orientasi masalah. Nah, ini video apa ya? Ini gambar apa ya di sini ya? Arung jeram, betul. Ini adalah gambar dari arung jeram. Nah, di situ ada QR code, kemudian ada link. Nanti bahan ajarnya sudah saya tempel di e-learning. Kalian bisa melihat itu dengan scan barcode itu. Kita lihat videonya ini terlebih dahulu. Nah, yuk. Nah, sambil mengamati videonya, kira-kira nanti apa ya yang ada di dalam video itu, begitu ya, yang bisa kita ambil. Yuk. Sudah terlihat ya, jelas ya. Nah, kita lihat perahunya itu. Perahunya itu ada yang melewati celah yang sempit, ada juga melewati sungai yang agak lebar. Gitu ya. Coba kita lihat aliran air dan perahu itu jalannya bagaimana. Nah, itu melewati celah yang sempit seperti itu. Nah, dari video yang kita tonton ini ya, kita muncul pertanyaan. Kenapa ketika kita berarung jeram, perahu itu, arung jeram, ketika melewati celah yang sempit, gitu ya, kenapa dia jalannya lebih cepat atau arus airnya lebih deras? Nah, itu sebagai pertanyaan pemantik kita, sebagai orientasi masalahnya, ya seperti ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini berat sekali ya ketika melewati celah yang sempit. Baik, cukup ya. Jadi itu pertanyaan tadi. Kenapa kok ketika melewati celah yang sempit arus airnya itu semakin deras? Ada yang mau berpendapat? Oke, Mbak Diva, silahkan. Karena airnya mengumpul, jadi airnya semakin deras. Oh begitu ya, karena airnya itu mengumpul karena celahnya sempit, terus aliran airnya menjadi semakin deras. Begitu ya? Sepakat ya? Oke, terus yuk kita lihat lagi video berikut ini. Kita simpan dulu jawabannya Mbak Diva. Ini sebagai motivasi kalian. Nanti harapannya setelah kita belajar ini kalian memahami konsepnya, kalian bisa mengembangkan alat-alat seperti ini. Kita lihat videonya. Bentar. Oh ini, ya, bentar.
Nah, kita lihat video seperti ini adalah proses penyiraman tanaman dengan menggunakan alat ya. Bagus ya. Kalau kita amati, kalau ini sangat efisien sekali, tidak menghabiskan banyak air, begitu ya. Jadi alirannya walaupun aliran airnya itu kecil, dia bisa mencapai jangkauan yang jauh. Saya teramati ya di slide video itu. Baik, selesai. Nah, kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenai fluida dinamis. Nah, tadi orientasi masalahnya kita sudah mendapatkan beberapa itu tadi ya. Ada aliran arus di apa tadi? Arung drum, kemudian ada juga tadi apa? Video apa? Penyiraman tanaman seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan intinya. Kita lihat fenomena di sini ya. Kita belajarnya ini nanti. Kita lihat fenomenanya. Oke, dari sini saja kalau gitu. Nah, kita lihat ini ada gambar apa ya? Orang menyiram tanaman dengan menggunakan apa? Nah, ada bapak-bapak sedang menyiram tanaman menggunakan selang. Pernah ada yang menyiram tanaman seperti ini? Nah, siapa yang di rumah suka membantu orang tua? Setiap hari Pak, ya banyak tanaman ya di rumah ya. Ya, ketika kita menyiram tanaman itu, jika tanamannya itu ada letaknya jauh dari posisi kita, kemudian selang kita tidak cukup untuk menjangkaunya, apa yang harus kita lakukan? Gimana Mbak Ulia, bisa diulangi? Biasanya saya tekan di bagian sini. Iya Pak, biar airnya keluarnya kencang. Oh gitu ya, berarti kita menekan di ujung selangnya itu ya, biar alirannya itu menjadi kencang atau jelas itu. Betul sekali. Nah, dari fenomena ini, yuk kita amati lagi selanjutnya. Nah, jadi kalian tadi yang punya banyak tanaman ya, nanti kita bisa mengembangkan alat seperti ini. Kita lihat ini sebagai orientasi masalah lagi yang kedua. Nah, ini adalah membuat alat penyiraman sederhana menggunakan pipa paralon yang lubangnya itu dilubangi kecil-kecil begitu. Ini merupakan alat-alat inovasi yang bisa kalian kembangkan nanti. Nah, ya kan? Jadi pancaran airnya akan semakin kencang. Baik, selesai. Nah, setelah melihat tadi ada 3 video, kemudian ada fenomena bapak-bapak sedang menyiram air. Sekarang apa yang muncul di benak kalian? Apa yang muncul di benak kalian? Ini sebagai identifikasi masalah. Ada yang mau berpendapat? Oke, Mbak Giska. Begitu ya, kalau mau menyiram dengan jarak jauh, selangnya harus ditekan. Itu bagus sekali. Kalau begitu, kalau kita mau menyiram, lubangnya itu menjadi lebih kecil sehingga alirannya menjadi lebih kencang. Begitu ya. Lalu, apa pertanyaan yang muncul dari kalian? Apa sih dari kegiatan menyiram atau fenomena itu yang mau kalian angkat di sini? Yang mau angkat di sini. Kemudian, kenapa kok bisa seperti itu ya? Ada yang mau berpendapat? Oke, Mbak Husnia, bagaimana Mbak? Ya, apa hubungan luas lubang dengan kecepatan aliran air? Itu kita mengidentifikasi masalah dari tadi orientasi masalah ada 3 video itu tadi, kemudian ada fenomena, kita bisa mengangkat masalah apa hubungannya luas lubang atau luas penampang dengan kecepatan aliran air. Baik, dari Mbak Husnia kita simpan dulu pertanyaannya ya. Oke, nah tentunya kalian sudah membaca materi yang sudah saya cantumkan di e-learning. Kemudian menurut dari kalian, hasil dari literasi kalian di e-learning itu, apa hubungannya
Apa hubungannya luas penampang dengan kecepatan aliran air? Ya, bentar, ada pengumuman dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada sedikit pengumuman dari tata usaha. Kemudian tadi sudah Mbak Husnia berpendapat untuk mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama, mengapa pada alat penyiraman otomatis pada ujung selang disambungkan dengan ukuran selang yang lebih kecil. Kemudian apa hubungannya luas penampang itu dengan kecepatan aliran air. Nah, kita cari hipotesis atau jawaban sementara dari identifikasi masalah yang sudah kalian sampaikan tadi. Kita simpan dulu ya hipotesisnya. Hipotesis itu merupakan jawaban namanya sementara. Nah, kita simpan dulu hipotesis dari kalian. Nah, sekarang ada yang mau coba berpendapat dari identifikasi masalah yang disampaikan Mbak Uci yang mewakili kalian. Ada yang kira-kira mau cari jawaban sementara hipotesisnya? Silakan. Ya, Mbak Mezayu, bisa berdiri, Mbak Mezayu. Jadi menurut saya hipotesis sementara ini luas lubangnya maka semakin besar kecepatan aliran air yang besar. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Mezayu. Nah, dari hipotesis Mbak Mezayu ini jawaban sementara, nanti kita lakukan pembuktian dengan melakukan percobaan. Nah, apakah benar jawaban dari hipotesis Mbak Mezayu? Tentunya kalian juga mempunyai jawaban sementara juga. Tapi di dalam hati kalian nanti kita tuliskan di dalam LKPD. Nah, sekarang kita masuk ke sintak berikutnya, yaitu nanti kalian akan saya bagi menjadi 6 kelompok seperti biasa. Kelompok kecil kalian belajar. Nah, seperti ini ya, bisa terlihat ada 6 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Bentar. Silahkan berkumpul sesuai kelompoknya. Alat tulisnya di bawah. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Di meja kalian masing-masing sudah ada nomor kelompoknya. Silakan kalian berkelompok. Yuk, sekarang. Apakah sudah sesuai dengan kelompoknya? Oh, ada yang belum. Oke. Sudah dapat kursinya? Sudah. Ada lagi? Sudah oke ya? Sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini ada LKPD. LKPD itu apa aja? Lembar kerja peserta didik. Oke, ini saya sudah cetak LKPD-nya. Ada 6 buah LKPD. Kita akan bagi masing-masing per kelompok. Jadi di setiap kelompok ini ada ketua kelompoknya yang nanti akan bertanggung jawab untuk mengorganisir temannya. Nanti kalian bekerja sama, berkolaborasi. Nanti pembagian tugasnya akan ditentukan oleh ketua kelompok masing-masing. Oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik, silahkan dibuka LKPD. LKPD ini juga saya sudah sematkan di e-learning sekolah, jadi kalian bisa download juga di sana. Tapi masih berupa softfile ya, ini sudah saya cetakkan. Nah, silakan diamati terlebih dahulu. Oke, nah kita sudah ke tahap penyelidikan. Tadi sudah organisasi kelompok, membagi kelompok, kita sudah ke tahap penyelidikan. Di LKPD itu kita bagi ada beberapa macamnya. Yang pertama di bagian depan itu ada identitas, silahkan nanti ditulis identitasnya. Hari tanggalnya, hari ini kita lakukan praktikum, kelas berapa kamu, nama kelompoknya, kelompok berapa ditulis di sana. Sudah dipahami? Nah, kemudian kita buka ke halaman kedua. Yuk, halaman 2 dulu. Di situ ada indikator dan tujuannya, bisa kita baca nanti. Kemudian halaman berikutnya ada alat dan bahan. Nanti di situ ada rumusan masalah.
yang tadi kita sudah rumuskan di depan itu ya. Kemudian halaman berikutnya ada apa itu ya? Hipotesis, betul. Nanti hipotesis kalian, silakan kalian cantumkan di situ. Kemudian lanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel itu kita dapat dari rumusan masalah. Kita coba di sini belajar mengidentifikasi variabel. Ada variabel kontrol, variabel manipulasi, satu lagi variabel apa? Respon. Itu di situ sudah saya kasih keterangan. Coba kalian identifikasi macam-macam variabelnya itu ya. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah apa? Prosedur ya. Itu sudah saya jelaskan runtut. Nanti kalian belajar untuk literasi dan juga numerasi menghitung di situ. Gitu ya. Jadi kalian sudah siswa SMA bekerja mandiri, kemampuan literasi dan numerasinya harus ditingkatkan. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan angkat tangan. Pada saat kita penyelidikan, tanya saja ke Pak Hafid. Nanti saya akan berkeliling ke masing-masing kelompok. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa ya. Nah, sekarang setelah proses percobaan, melakukan percobaan, jangan lupa dituliskan di dalam tabel. Itu ya tabel itu ya. Oke, ada tabelnya. Silakan dituliskan di sana. Kemudian setelah itu kalian analisis numerasi di sana, menghitung debitnya berapa, dan nanti coba kalian membuat presentasi sederhana saja di laptop kalian, coba laptop semua ya. Kita buat slide di PowerPoint sederhana saja untuk menampilkan masing-masing dari hasil praktikum kalian, biar teman kalian bisa memberikan pendapat atau masukan. Bisa dipahami adik-adik semua? Bisa. Oke, sudah cukup jelas ya. Ya. Sekarang di sini ada alat-alat praktikum. Silakan masing-masing kelompok ambil alat praktikum ini. Alat-alatnya saja. Ini ada gelas ukur dan ada juga ukuran selang ya, dan satu diameternya 1 cm, yang satu diameternya 0,7 cm. Nanti kita tunjuk waktu. Waktu kalian tahu ya, ya tahu waktu aja pasti tahu. Ya, silakan ketua kelompok mengambil alat dan bahan praktikum ini, kemudian langsung menuju ke tempat praktikum yang sudah saya sediakan. Di dalam ruangan ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 di sebelah lab fisika ini. Itu adalah tempat wudhu. Kelompok 5 dan kelompok 6 di tempat wudhu sebelah parkir guru. Sudah saya tempel nomornya untuk praktikum. Jadi kita mencari debit di sumber yang berbeda. Kalau di sini menggunakan air pump, yang di sebelah itu air sumur dengan sumur yang di belakang, yang di tempat guru itu sumur yang ada di depan. Bagaimana debit aliran air? Jadi kita tahu di sumber air di sebelah kita ada 3 sumber. Jadi kita tahu debitnya masing-masing. Begitu ya. Bisa dipahami adik-adik semua? Bisa. Oke, silahkan ketua kelompoknya mengkoordinir teman-temannya. Yuk, silahkan diambil alat dan bahan langsung menuju ke tempat praktikum. Kita lakukan penyelidikan. Yuk, silahkan. Yuk, silahkan. Nanti ketua kelompoknya, jangan lupa ya, membagi tugasnya. Ada yang menghitung waktunya, ada yang mencatat, ada yang mengalirkan airnya, memegang selangnya, begitu. Awas hati-hati, itu adalah gelas ukur, bisa pecah kalau tidak berhati-hati. Yuk, silakan kelompok 1, 2 menempati di dalam, kelompok 3, 4 di sebelah lab fisika, 5, 6 ada di sebelah parkir guru, di wudhu parkir guru ya. Pak Hafid nanti akan keliling ke sana untuk mengontrol kalian praktikumnya bagaimana. Yuk. Oke, yuk, ini pakai selangnya yang ini. Saya bantu ya. Ya.
Ini yang ukuran 1 cm, nanti yang 0,7 yang ini ya, pakai yang kecil. Oke, nanti bisa disambung. Kita silahkan. Ya, timernya jangan lupa, skalanya, ya. Nanti saja jangan dimatikan ya, seperti biasa awal. Ya, ya. Ini kurang lebih ya, oke. Nah, bisa ya. Bisa ya. Gini. Tidak apa-apa. Oke, nah, ini pakai ini. 0,7. Kita pakai ini. Nah, silakan. Nanti dicatat ya. Oke, nah ini kelompok 3 menggunakan selang berapa? 0,7 apa 1? 1 ya? Oke, 1. Yuk, coba. Yang tugas timer jangan lupa. Nanti yang mencatat siapa, ya kan? Kita bagi tugasnya. Oke, yuk. Oh, ya. Baik, ada kesulitan kelompok 3? Ya, oke ya. Ya, harus teliti dalam menghitung waktu. Dan nanti membaca apa namanya skalanya, maka kita harus jajar. Jadi ada yang mengintip dari jauh supaya nanti pas, ya. Yuk, silakan dilanjutkan. Baik, kelompok 4 ada masalah? Kita pasang dulu selangnya. Yang dipasang aja ya. Oh. Ini yang ukuran berapa? Kelompok 4. 1 cm dulu. Ya, silahkan. Praktikum yang 1 cm. Ada masalah di kelompok 1? Oh, tidak ada. Oke, bisa ya? Ya. Kelompok 2 ada masalah? Tidak ada. Nanti menghitung waktunya harus teliti ya, kelompok 2. Selangnya posisinya begitu ya, betul ya? Ya. Nah, geser. Ulang lagi kalau begitu. Yuk, ulang lagi, dibuang dulu. Nah, yuk. Nanti kalau sudah selesai,
apa skalanya langsung dilepas itunya. Ya, kita mulai saja. Yuk, ya, agak ke atas sedikit mas. Nah, kita ulangi lagi agak ke atas lagi. Yuk, dibuang sini. Dan nanti mendapatkan data yang valid. Yuk, 1, 2, 3. Nah, ya, ya bagus. Nanti kalau misalnya kok kamu ragu-ragu dengan datanya, ya nanti kita bisa mengulanginya beberapa kali. Begitu ya. Oke, sip. Dilanjutkan ya. Ini kelompok 3 dan 4 saya tak coba ke kelompok 5, 6. Lima dan 6 ada masalah? Tidak ada. Ini yang ukuran berapa? Ini yang ukuran berapa? 1 senti. Oke. Ini sudah dapat datanya yang 1 senti? Sudah semua. Tinggal yang berapa? 0,7. Oke, kita pakai yang 0,7 ini. Yuk, silakan dipasang lagi. Sudah bisa? Nah, kelompok 5? Ada masalah kelompok 5? Cukup jelas ya. Menghitungnya harus teliti ya. Untuk selang yang pertama, variasi selang sudah selesai? Oh, sudah. Oh, cepat sekali ya. Oke, hati-hati dalam menghitung waktunya, harus teliti. Ya, stop. Oke, pintar. Bagus sekali. Nah, nanti kalau ditemukan kira-kira ada data yang menurut kalian kurang trek, kalian bisa mengulanginya lagi. Misalnya pada saat mengukur 500 mili, kalau ternyata tadi agak telat untuk memejet stopwatch, bisa diulangi lagi. Jadi ya biar nanti data yang kita ambil bisa valid. Bagus. Ini bagaimana? Bisa? Ah. Oh, udah bisa ya, udah. Oh, bisa, bisa. Sudah berapa data yang mau diambil? Oh, bisa. Ya kan? Ya, udah. Sip, sip. Kurang berapa datanya? Kurang yang 0,7 ya? Oke, nanti setelah selesai, langsung kembali ke lab fisika tadi ya. Wah, kelompok 5 ini lancar sekali. Kelompok 5 lancar ini datanya, kelihatannya. Oke. Kelompok 5, kelompok 6, karena lebihnya kalian agak jauh. Tapi kalian sudah biasa. Kira-kira 10 menit lagi. Data. Tapi langsung kembali ke ya. Biasa, data
0,7 sudah dapat? Sudah. 4 data ya, sampai 700 mili. Oke, yang kelompok 56 kurang 2 data lagi nanti dia selesai. Yang sudah selesai, dicek dulu kalau ada pengen revisi data, silahkan diambil lagi, masih ada waktu. Ya. Silahkan kelompok 34. Kelompok 34 sudah selesai? Yuk, kita masuk. Baik, 34 alat dan bahannya taruh di tempat yang tadi supaya tidak pecah dan lain sebagainya. Hati-hati di belakang banyak kabel itu ya. Oke, bagus. Nah, sambil menunggu kelompok 56 karena letaknya ada di sebelah parkir guru yang lumayan jauh, silahkan kalian itu analisis datanya, silahkan kalian hitung secara matematis, sesuaikan dengan teori yang ada. Apakah hipotesisnya tadi yang disampaikan itu memenuhi apa tidak, gitu ya? Silahkan sambil saya berkeliling. Yang belum paham, silahkan nanti tunjuk tangan, tunjuk jari. Berarti kita sudah masuk ke dalam langkah ini. Membimbing penyelidikan, sudah tadi ini mengembangkan dan menyajikan hasil. Oke. Kelompok 6, sudah. Wah, bagus. Kelompok 5, alat bahannya mana? Oh, sudah. Bagus. Nah, data yang sudah kalian ambil silakan dianalisis, dihitung, disesuaikan dengan teori. Ya, yuk, silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan angkat tangan. Bawa laptop, ada yang menghitung, ada yang menulis atau mengetik hasil percobaannya di dalam tabel. Kita buat presentasi menggunakan PowerPoint ya. Silakan begitu biar efektif dan efisien ya. Gimana? Yang hipotesis. Oh ya ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita buat presentasi sederhana. Ya. Dibuka PowerPoint-nya bisa ya. Bisa, sudah kelas 2 di informatika sudah bisa membuat presentasi sederhana. Oke. Kita kerja efektif, efisien waktu ya, karena waktunya ini terbatas. Ada yang menghitung betul sekali, ada yang langsung nanti mendikte untuk menuliskan di presentasi, bagus. Nah, yuk silakan ada yang kerja. Mas Ugi bisa dibantu menghitung debitnya itu dengan menggunakan kalkulator. Kelompok 4, oke ya datanya. Sip. Nanti tinggal presentasi. Kelompok 3 ada kesulitan menganalisis datanya? Ya, Pak. Ada.
Ini Nah, betul sekali kelompok 3, ada yang membuat PowerPoint-nya, ada yang menganalisis datanya. Oke, bagus. Sudah sampai rumusan masalah? Ya, hipotesisnya sudah ditulis? Baru mau ya? Oke, dilanjutkan. Ya, bagus sekali. Ya, grafiknya ada yang, nah ini kerja semua. Bagus. Mas Yusril bisa membantu ya? Yang membuat presentasi Mbak Naura. Nah, begini bagus kerja semua. Hipotesis sudah didapat, variabelnya sudah ditentukan. Paham ya? Ada konsol manipulasi seperti yang biasanya Pak Afid terangkan di dalam kelas. Pak Afid kasih waktu sekitar berapa menit? Kira-kira 10 menit ya? 10 menit, kurang lebih 10 menit. Kalau sudah, nanti hasil presentasi, kalau sudah, langsung kirim ke WA grup biasa, grup kelas, nanti bisa Pak Hafid nilai presentasinya. Nah, ini juga Pak Hafid akan menilai kalian untuk kinerja kalian keterampilan, sambil membawa nilai ini Pak Hafid berkeliling untuk menilai kalian juga. Nanti presentasi juga ada nilainya, masing-masing kelompok. Oke, sip. Nah, Gus, ini namanya tahap mengembangkan dan menyajikan data. Kita belajar bekerja secara ilmiah, ya. Nanti setelah data yang sudah ditampilkan, disajikan, nanti kita coba presentasikan. Ya, berani mencoba, jangan takut salah. Kita semuanya masih belajar di sini, ya.
Kelompok 3 sudah sampai mana? Oh, sampai situ. Sudah ke analisis data ya? Yuk. Kelompok 1 sudah membuat tabel. Wah, bagus. Itu hasil dari pengamatan tadi ya? Ya. Kelompok 2. Wah, sudah identifikasi variabel ini. Oh, datanya sudah selesai kok ya. Ini tinggal membuat PowerPoint ya. Ya, sederhana saja. Sederhana saja. Nggak usah sampai ada animasi. Nanti waktunya tidak cukup. Kalau cukup sih silahkan. Oke, bagus. Kelompok 6 kayaknya sudah selesai nih. Oh, 5. Sudah selesai nih. Tinggal PowerPoint-nya itu ya. Nanti kalau sudah selesai, langsung kirim ke Pak Hafid ya. Di grup kelas. Nanti presentasinya kita menggunakan laptopnya Pak Hafid saja biar cepat. Nanti kan file kalian sudah dikirim, gitu ya. Saya sudah buka WA webnya, nanti tak download di komputer saya aja. Baik, kira-kira 6 menit lagi, oke? 6 menit lagi? Oh ya, oke. Sip. Di paling belakang LKPD itu dah ada pertanyaan yang ada di fenomena tadi. Jadi kalian jawab berdasarkan hasil praktikum dan teori yang sudah ada. Kita bandingkan, gitu ya. Nanti coba kita
Cuacanya panas sekali ya, mendung ini kelihatannya. Iya, mau hujan. Apakah ada yang sudah ngirim di WA? Kelompok 2 sudah. Oke, terima kasih. Kelompok berapa, Mbak? Di WA, oke. Tinggal kelompok satu ya. Kira-kira yang dipresentasikan apa begitu ya, biar lancar semuanya. Kita belajar untuk tampil. Nah, ini kelompok satu sudah mengirim, tinggal kelompok tiga sudah, kelompok 6 sudah, sudah, alhamdulillah sudah semua. Baik, sudah, ya. Kelompok satu sudah, dua sudah, tiga sudah, empat sudah, lima sudah, enam sudah. Kita
Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri selaku ketua, Bayu Naura Putri Suryana. Kemudian ada Dwi Amelia Nur. Kemudian ada Giska Ardelia. Ada Muhammad Yusril Hana. Ada Susi Wulandari. Dan terakhir ada Maya Zuliani. Silakan dilanjutkan next. Nah, Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami bahas ini yaitu apa hubungan antara kecepatan air yang keluar dengan luas penampang selang. Hipotesis dari kelompok kami yaitu kecepatan air akan semakin cepat jika luas penampangnya semakin kecil. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Dari hipotesis dan rumusan masalah, kami menemukan beberapa variabel. Pertama ada variabel kontrol, yaitu keran, air, dan gelas ukur. Kedua ada variabel manipulasi, yaitu diameter selang atau luas penampang selangnya. Yang ketiga ada variabel respon, yaitu kecepatan air keluar. Selanjutnya ini data pengamatan. Tadi kami sudah melakukan praktikum di dalam lab biologi. Yang pertama, kami menggunakan selang yang diameternya 1 cm dengan luas penampangnya 0,785 cm persegi. Kami menemukan bahwa debit dan kecepatan air yang keluar hampir sama atau konstan. Untuk data pengamatan yang kedua, kami menggunakan selang yang diameternya berbeda. Ini diameternya 0,7 cm. Dengan luas penampangnya 0,385 cm persegi. Dari percobaan kedua, kami menemukan bahwa debit dan kecepatan yang dihasilkan nilainya lebih besar daripada percobaan pertama yang menggunakan selang 1 cm. Terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil praktikum dan hasil analisis yang kami lakukan, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, debit merupakan perbandingan antara volume dan waktu. Itu sesuai dengan rumusnya ya. Q, debit atau Q itu volume dibagi waktu. Lalu yang kedua, dari analisis data hasil praktikum di atas, didapatkan hasil bahwa nilai debit atau Q yang diperoleh hampir sama atau konstan. Jadi dapat disimpulkan nilai debit suatu fluida itu konstan. Kesimpulan yang terakhir, semakin kecil luas penampang selang, maka semakin besar kecepatan aliran fluida. Ini membuktikan hipotesis kami di atas ya. Hipotesisnya bisa di mana? Maka dilanjutkan kalau ada yang mau menjawabkan ke teman-temannya. Baik, berikut hasil analisis kami. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Oh ya, meja. Warnanya bisa ya. Kalau ini boleh. Apakah didapatkan hasil nilai yang sama persis? Bisa dengar? Bisa diulangi, Pak? Untuk hasil debit, apakah didapatkan hasil nilai yang sama persis? Terima kasih. Oh, gitu. Ya, paham ya kelompok 2 yang ditanyakan? Oke, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi dari hasil analisis kami, debitnya hampir sama. Walaupun ada selisih sedikit, tapi itu bisa dikatakan konstan karena hampir sama nilainya. Ini selisih sedikit itu mungkin bisa jadi kami kurang teliti saat mengukur waktunya menggunakan stopwatch. Terima kasih. Oke. Lagi, cukup ya. Oh, jadi tadi apakah hasil debitnya itu sama? Ternyata dari jawaban kelompok 2 dan dari kenapa sih? Dan kelompok 2 sudah menjelaskan mungkin dalam penghitung waktu kurang lebih. Jadi ada beberapa faktor. Ya, baik kita berikan untuk bagi ke teman kelompok 2. Sudah? Tutup sudah? Belum ditutup ya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih sekali kelompok 2 sudah memaparkan tadi praktikumnya seperti apa. Sekarang saya tawarkan lagi, tidak saya tunjuk. Ada kelompok yang ingin menampilkan hasilnya lagi? Kelompok 5. Oke, silahkan Mas Duyo. Tadi sudah mengirim file ya? Sudah, saya coba bukakan. Ada yang jadi operator siapa? Dari kelompoknya boleh? Benar? Sudah terlihat ya? Ini ya. Oke. Silakan kelompok 5, kelompok yang lain yang tidak presentasi silakan menyimak kelompok 5 yang melakukan presentasi. Bentar, pakai ini biar soalnya kedengaran. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis percobaan dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Hikmah Ramadhanta dan saya Elvita Sinda Aulia. Saya Anis Bibi Jayanti. Saya Devi Srimulyani. Lanjut. Ya, next. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan luas penampang dengan kecepatan air. Next. Itu hipotesis dari kelompok kami yaitu apabila semakin kecil luas penampang, maka kecepatan semakin besar. Dari rumusan masalah dan hipotesisnya, kita dapat menyimpulkan diidentifikasi variabel. Untuk pertama, variabel kontrol ada air, keran air, dan gelas ukur. Dan untuk variabel manipulasi ada luas penampang selang, dan variabel respon ada kecepatan air. Dari data pengamatan untuk diameter selang 1 cm dan luas penampang 0,785, kita dapat mendapat kesimpulan debit hampir sama. Dan untuk diameter selang 0,7 cm dan luas penampang 0,385 cm, debit dan kecepatan lebih besar daripada diameter selang yang 1 cm. Dan kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan hasil perhitungan analisis data, percobaan debit air dapat dikatakan konstan karena nilai yang diperoleh hampir sama, dan semakin kecil luas penampang, maka akan semakin besar aliran fluidanya. Baik. Dari teman-teman yang apakah hasilnya sama dengan kalian oleh tadi? Sama, betul ya. Tapi sama. Tapi mungkin data yang tidak berbeda. Karena tadi kelompok 2 kita perbincangkan karena tadi kelompok 5 itu di Dekat parkir dulu ya. Ya, karena Pak. pakai sumur yang ada di depan. Jadi sumber airnya juga di sini juga tidak. Tapi dalam satu kelompok dalam satu tadi mendapatkan sedikit yang walaupun sedikit ya. Iya, Pak. Karena juga. Biasa ini yang mau ditanyakan. Silakan ditutup kalau tidak ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira cukup untuk presentasinya ya, karena sudah mewakili tadi percobaannya di ruangan, kemudian di tempat wudhu samping lab, kemudian ada tempat wudhu di samping tempat parkir guru itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis dan evaluasi. Kita mengevaluasi hasil pelajaran kita hari ini. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Bentar, saya buka PowerPoint-nya. Saya lanjutkan yang tadi.
Oke, sudah nampak ya di layar. Nah, kita masuk ke tahap terakhir untuk sintak PBL-nya, problem based learning-nya, yaitu tahap untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil. Setelah tadi kalian maju semuanya, sudah mendapatkan hasil yang bagus, walaupun ada apa tadi? Ada apa tadi? Sedikit berbeda, selisih gitu ya, dalam mendapatkan debitnya tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ke evaluasinya, saya berikan hasil kalian nyatakan volume fluida suatu penampang. Betul, berarti tadi kalian menghitung volume dan menghitung waktunya, ya kan? Berarti perbandingan volume dan waktu menghasilkan besaran debit, atau debit sama dengan volume fluida dibagi waktu, dan hasil debit itu tadi nilainya selalu apa aja? Konstan, betul, nilainya selalu konstan. Nah, berikutnya ternyata kita mendapatkan kecepatan ya tadi ya. Kecepatan yang kita dapat untuk selang besar dan selang kecil kan berbeda. Lebih besar yang mana? Selang yang ukurannya kecil dengan luas berapa tadi? Dihitung kelompok 2, yang kecil 0, berapa tadi? 385 cm persegi ya. Nah, ternyata kelajuan fluida itu berbanding terbalik dengan apa aja? Luas penampangnya, betul. Jadi hipotesis yang kalian ajukan itu diterima semua. Jadi kecepatan berbanding terbalik dengan luasnya. Jadi kalau luasnya besar, kecepatannya kecil, betul sekali. Kalau luasnya penampangnya kecil, berarti kecepatannya, nah, pintar. Nah, sekarang saya lanjutkan. Dari fenomena tadi ya, ada yang awal tadi kita orientasi masalah di awal sekali tadi, ada orang menyiram tanaman, kemudian dan dibuktikan dari hasil percobaan tadi, semakin kecil luas penampang, maka semakin cepat aliran fluidanya atau airnya. Sehingga ketika orang yang melakukan aktivitas menyiram tadi ya, ketika ingin mencapai tanaman yang jauh harus diapakan tadi? Ditekan selang ujungnya. Tadi siapa yang menjawab ya? Mbak Aulia. Aulia, ya betul sekali, ditekan ujungnya. Nah, bisa dipahami ya, Cah ya? Bisa, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan kontinuitas ya, yang kalian pelajari dan setiap hari kalian pasti lakukan. Kita lihat slide-nya. Nanti kalian di e-learning ada bahan ajar, silahkan itu di-scan, bisa mendapatkan materi ini. Ya, sudah tak sematkan barcode-nya. Gambar apa ini? Wastafel atau apa? Tempat cuci piring. Pak, ada tempat cuci piring, Pak. Ini adalah penerapan kontinuitas, tapi kita tidak apa ya? Baru nggak, oh ternyata itu juga fisika ya. Kita lihat. Ya. Nah, oh, nggak nyala. Nah, kita ulangi. Sebelumnya pakai yang ini, kan alirannya begitu. Tapi kalau yang pakai, nah, yang lebih kecil, jadi nanti lebih mudah untuk membersihkan noda yang ada di piring. Karena lubangnya kecil-kecil, sehingga kecepatan alirannya bertambah deras. Sip. Mulai dari sekarang, kita berpikir ilmiah, kejadian-kejadian yang ada di kita ada hubungannya dengan fisika. Itu ya. Ada pertanyaan untuk hari ini, materi ini? Tidak ada. Sekarang untuk mengukur pemahaman kalian, setelah tadi kita belajar mengenai fluida dinamis, fluid kontinuitas, saya akan berikan evaluasi. Ada 4 soal.
soal ini sudah ada di dalamnya, kalian bisa melihatnya. Kita bikin lembar keluarnya. Silahkan kalian kan sudah. Kemudian nanti kumpulkan ketua kelompok untuk mengukur kepemahaman kalian. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, oke. Yuk, silakan. Itu bukunya sampai dia dirapikan, kemudian laptopnya bisa seperti itu. Evaluasi sebentar. Ini pengalaman. Kemudian kita dan nomor absen tulis kelas kalian biar tidak tertukar dengan kelas yang lain. Silakan. Boleh. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Ini waktunya tinggal 15 menit lagi. Ini saya tutup slide-nya, sudah selesai. Dikerjakan sendiri ya. Ya, itu untuk mengukur pemahaman kalian. Jangan sambil contek-contek. Ya, baik. Drawing-nya disingkirkan di sini dulu biar di-shoot. Oke. Nah, sudah rapi. Yuk, silakan dikerjakan. Ya. Pak, Rizal. Kurang 7 menit ya. Soalnya kan sedikit.
Ah, tiga menit lagi, teman-teman. Bisa lah. Iya. Satu menit lagi, waktunya sudah mau selesai. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kelompok 6 sudah selesai. Sudah ya? Oh, kurang satu. Ya, kurang satu orang. Tuh. Di meja sini ya. Nanti saya akan koreksi. Hasilnya nanti saya akan berikan di pertemuan berikutnya. Oke, ketua kelompoknya bisa mengkondisikan teman-temannya. Dikumpulkan di sini saja. Di meja dekat wastafel. Oke ya, nomor 1, 2, 3. KPD-nya juga ya. Sudah ya, KPD-nya juga ya. Oke. Untuk perhitungan analisis sudah diikutkan ya? Perhitungan analisis sudah ya? Ya, sudah. Sip, bagus. Ya, cukup. Oke, sip. Terima kasih. Kembali ke tempat. Ketua kelompoknya sudah oke? Ya, baik.
Terima kasih. Kelompok 1 ya. Kelompok berapa? Oke, sudah. Baik, sudah 6 kelompok mengumpulkan. Ya, perhatikan semuanya teman-teman semua. Nah, baik, sudah cukup. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan lancar. Hari ini kita belajar mengenai apa tadi, Cah? Fluida, dinamis, membahas mengenai subbab apa? Debit dan kontinuitas. Gitu. Nah, debit sendiri itu apa tadi? Kita ulangi lagi kesimpulannya biar lebih mantap. Debit adalah betul sekali. Dan kontinuitas tadi bahwa hanya berbanding-berbanding dengan luas penampang. Itu sebagai model kita untuk belajar di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya mengenai fluida dinamik, modelnya adalah ini, debit dan kontinuitas. Kita akan belajar mengenai asas Bernoulli. Ya, nanti ada gaya angkat pesawat, ada kebetulan pipa. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mari sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Nanti setelah ini langsung ke kelas kalian mengikuti pelajaran berikutnya. Begitu. Iya. Gimana? Ini deh. Oke, terima kasih. Ke kelas ya. Jangan ke kantin. Terima kasih. Yang diangkat sejauh ada kata pada Sudah, Ibu Irma, Bu Susana. Ini saya nggak bisa kasih masukan, dia sedang ada kegiatan ya. Tapi secara keluar ini bagus sudah. Kurang jelas, Bu. Sudah bagus ya. Oh, gitu. Itulah karena ribut. Nah, secara keseluruhan sudah bagus. Jadi Bapak nanti kirim video, biar nanti videonya saya komentar ya. Baik, Bu Susana, Bu Irma, terima kasih. Lah ribut ini sedang acara, oke? Ya. Tapi saya kirim link ya, Bu. Ya. Komen lagi terus. Maaf, itu, Bu. Ini Pak Hafid, kami kan sedang di ruangan ada acara ini masalah PPG juga. Saya lagi sama Bu Susan. Ya. Iya. Bagaimana Bagaimana Ibu Irma? Mohon masukannya. Semangat, bagus sekali. Suara saya lagi. Alhamdulillah sesuai dengan senang saya lihat sekali Pak. Di akhirnya pun dia sempat mengerjakan latihan anak-anak ya. Saya lihat anak-anak pokoknya hikmat sekali belajarnya, semangat, nggak ada ribut, suasananya bagus sekali. Iya, bagus. Terima kasih, Firma. Kami nggak bisa komentar lama nih Pak ya, karena lagi
ruangan ya. Ya. Eh, Yang penting saya Ya. Iya, iya, iya. Tadi Bu Susan kami saya kirim linknya ke Bu Ima dan Bu Susan gitu ya. Tuh, berarti. Iya. Alhamdulillah. Ini bisa saya akhiri Bu Susan, Bu Irma? Tutup aja Pak. Boleh. Oh ya. Nah, boleh. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Susana, Bu Irma sudah membimbing saya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Izin saya tutup ya Bu Susana, Bu Irma.